alla yastahsina siwahu au yasira ma'a ghairi ma talaba, atau dia menjadi bersama selain daripada apa yang dia cari. Al kaifa yahtammu bi ghairi ma talaba, bahkan bagaimana dia akan memperhatikan, akan mementingkan sesuatu yang tiada ia cari. Fahadha na'tu abdin matlubin, maka inilah sifat daripada seorang hamba yang dicari, bi'aini ma talaba, dengan ain daripada apa yang ia cari. Wasfu syahsin mahbubin, dan pensifatan daripada seseorang yang dicintai, bi'aini ma ahabballahu, dengan ain apa yang Allah cintai. Yastafi minal malaikati, dia memilih daripada malaikat rusulan, para rasul-rasul, para utusan, wa minan nasi, dan daripada manusia. Intah, ini sudah selesai kisah ini. Nah, ini adalah merupakan penjelasan yang cukup panjang lebar dari makna mana'aka an tad'a ma laysa laka mimma lil makhluqina, apa yubihu laka an tad'a wasfahu wa huwa rabbul alamin. Ini disyaratkan begitu banyak, artinya Allah mencegah kita, tidak memberikan kita untuk meminta, menuntut sesuatu yang sesungguhnya tidak akan diberikan bagi makhluk secara umum. Kalau itu sudah ditegak, apakah dia membolehkan bagi engkau, apakah dia membolehkan bagi engkau akan mensifatkan, artinya mencari apa menuntut sifatnya sifat Allah, padahal dia adalah Allah terus alam. Dalam hikmah yang singkat ini berkumpul berbagai macam rahasia-rahasia tentang hakikat pencarian ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Pencarian yang sesungguhnya adalah kita tetap berikhtiar, tetap riyadhah, tetapi pada ujungnya kita wajib tetap pasrah kepada Allah, bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dalam riyadhah kita mencari supaya bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu, Allah menguji kita dengan apa yang kita minta dari hal yang luar biasa diberikan oleh Allah. Misalnya seperti yang digambarkan pada ibarat-ibarat sebelumnya, sebagai syarah daripada hikmah ini, ada seorang yang minta supaya dia bisa berjalan di atas air. Allah memberikan dia kemampuan bisa berjalan di atas air. Kemudian dia redha dengan keadaan semacam itu. Redha dalam hal ini adalah bukan berarti redha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dipandang sebagai satu ujian untuk menguji bahwa dia akan menjadi tawadhu, atau justru sebaliknya menganggap diri saya sudah sampai, saya sudah dianugerahi oleh Allah, apa yang saya inginkan sudah dikasih oleh Allah. Tetapi seorang yang saleh mengatakan, saya berlindung dari Allah
saya berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Ada yang minta supaya dia bisa berjalan di udara, bukan berarti terbang, tapi berjalan di udara. Diberikan kemampuan untuk berjalan di udara, lalu dia redha terhadap hal itu. Redonya bukan dia lihat sebagai suatu ujian untuk membuat dia apakah dia semakin tawaduk kepada Allah atau justru semakin membangga-banggakan diri. Kalau dia semakin tawaduk, itu akan akan sampai kepada Allah. Tapi kalau dia menjadi ujub, berarti hal itu merupakan hijab yang akan buat dia terpental jauh daripada rel yang akan mempercepat dia wusul kepada Allah. Ada yang ingin untuk dijadikan sebagai sesuatu yang luar biasa. Misalnya ingin jadi harimau, dia bisa berubah jadi harimau. Dia ingin berubah jadi singa, maka diberikan kemampuan berubah menjadi singa. Lalu dia redha dengan keadaan semacam itu. Maka redonya bukan untuk menyatakan ini ujian yang harus disikapi dengan seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini adalah karunia daripada Tuhanku untuk menguji saya, apakah saya akan bersyukur ataukah saya akan kufur. Maka orang saleh yang bercerita tentang hal ini selalu mengatakan, aku berlindung kepada Allah daripada hal seperti itu. Dalam arti, tidak usahlah aku diberikan kemampuan untuk bisa berjalan di atas air. Tak usahlah aku diberikan kemampuan berjalan di atas angin. Tak usahlah aku diberikan kemampuan untuk berubah diri jadi harimau dari singa, jadi itu dan ini. Kalau itu akan membuat saya menjadi terhijab dari Allah, atau akan membuat saya terpental daripada perjalanan, itu tidak diinginkan dia. Yang diinginkan adalah istiqomah. Yang diinginkan adalah istiqomah. Ya Allah, istiqomah ini hanya gampang disebutkan, tetapi sangat-sangat sulit untuk kita istiqomah dalam waktu yang cukup lama. Ada saja yang menyebabkan kita menjadi putus keistiqomahan. Apalagi kalau kita sudah menganggap bahwa keterputusannya itu merupakan hal yang biasa, tidak ditimpali dengan muakabah. Tidak ditimpali dengan muakabah, berarti kalau tidak ditimpali dengan muakabah saat terputusnya istiqomah itu, berarti dia sudah merasa tenang dengan anggapannya, sudah biasa, memang Allah tahu dia masih lemah. Itu berarti dia akan terus putus istiqomahnya. Apa yang sudah dilakoni istiqomah bertahun-tahun jadi putus ya perjalanan. Nah, sehingga seorang salik yang sudah istiqomah, misalnya menjalani iadahnya sampai bertahun-tahun, dia ingin cepat mati pada saat istiqomah. Supaya apa? Jangan dia mati setelah putus istiqomahnya. Nah, inilah yang sulit istiqomah itu. Maka itu ulama-ulama yang memang menjadikan tarekatnya adalah menuntut ilmu, yang menjadikan jadi tirakat adalah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat luar biasa. Dalam arti mungkin dalam wirid-wirid itu dia bisa berhenti istiqomah, tetapi dia diberikan kemampuan untuk apa? Istiqomah dalam menyebarkan ilmu. Misalnya begini, dia istiqomah di saat dia tidak terlalu banyak kesibukannya, kan berarti dia tidak lelah. Sehingga pada waktu dia istirahat di malam hari, kecukupan waktu untuk istirahat dan tepat waktunya untuk bangun, lalu melaksanakan akan riyadhahnya, melaksanakan akan wirid-wiridnya.
Tapi ketika pada satu saat yaitu volume mengajarnya itu lebih banyak, kemudian mengakibatkan spiritnya yang diadakan itu menjadi terputus. Kalau ada yang mengimbangi keterputusan itu daripada apa yang diimbanginya, dia misalnya semakin dia istiqomah dalam menyebarkan ilmu. Nah ini masih tetap dikatakan dia mungkin tidak istiqomah dalam hal wirid, tapi dia istiqomah wirid mengajar itu. Nah ini dulu yang dipesankan oleh Al-Maghfurlah kalau kita belajar Abdul Halim, bahwa pokoknya istiqomah sudah ngaji, istiqomah ngaji walaupun tidak istiqomah dalam segi wirid. Artinya tidak seluruh yang kita lakukan secara kontinu terus-menerus pada suatu saat bisa terputus disebabkan oleh karena tersita waktu oleh mengajarkan ilmu misalnya. Maka di sini berarti kewajiban untuk menuntut ilmu dan kewajiban untuk menyebarkan ilmu ini dipilihkan oleh Allah buat kita untuk diistiqomahkan. Karena seperti yang disebut dalam kitab Tanwirul Qulub, zikir itu memang sangat besar pahalanya. Tapi kalau dibandingkan dengan pahalanya datang ke tempat pengajian, maka jutaan zikir yang kita lantunkan tidak pernah bisa mengimbangi duduk satu saat di majelis taklim untuk membahas satu bab. Tidak bisa ditandingi oleh jutaan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Nah itu sebabnya ketika kita mungkin tidak bisa istiqomah atau putus istiqomah kita dalam satu wirid, tapi kita bisa tetap istiqomah dalam mengajar atau mengaji, itu sudah merupakan istiqomah yang sangat besar. Karena fa innal ilma khairu ma su'i, seperti yang dikatakan dalam kitab itu Matan Rabiah itu, ilmu itu adalah merupakan paling baik daripada apa yang diusahakan. Dalam Tanwirul Qulub juga diberikan panjang lebar. Nah kemudian dalam ibarat yang kita baca tadi, kisah daripada Yahya bin Mu'az, ketika dia melanjutkan sebuah kisah di saat ada seorang soleh dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muka sapah. Lalu dalam muka sapanya itu dia melihat hakikat Allah Ta'ala tajalli pada dirinya. Kemudian pada saat itu dia ditawari oleh Allah yang tajalli pada dirinya itu dengan salli ma syi'ta, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingin, mintalah kepadaku apa saja yang kau hendaki. Maka cerita yang disampaikan kepada Mu'az ini lalu menimbulkan pertanyaan bagi Mu'az. Kalau begitu Tuhan, di saat engkau dibukakan peluang untuk dikabulkan permohonan engkau, minta apa saja, mengapa kau tidak minta marifat dengan Allah? Mengapa kau tidak minta marifat? Tetapi orang saleh ini justru membentak Mu'az, diam kamu tidak tahu apa-apa, celaka kamu. Memang itu merupakan suatu kerinduanku yang tidak boleh orang lain tahu. Nah jadi dari nada jawaban daripada orang saleh ini, sebenarnya dia merindukan bagaimana supaya marifat yang hakiki itu bisa dia miliki. Karena marifat yang hakiki itu yang sesungguhnya ini adalah memang tidak diberikan kepada sembarangan orang, kalau bukan orang yang betul-betul dipandang serius oleh Allah Ta'ala mengusahakan yang namanya marifat. Sehingga kita belajar fikih, kita belajar tauhid, kita belajar akhlak, kita juga belajar tentang tarikh, belajar Quran, belajar hadis. Itu adalah sebagai ikhtiar untuk sampai kepada marifat yang hakiki. Sebenarnya apa marifat hakiki itu?
Yaitu adalah apabila kita sudah betul-betul musyahadah, yang tidak pernah kita melupa Allah sedetik pun dalam suasana apapun, dalam suasana senang, dalam suasana sengsara, dalam suasana sakit, dalam suasana sehat, kita tidak pernah lupa Allah. Sehingga apapun yang kita lihat itu adalah sebagai cara Allah Ta'ala membukakan hijab kepada kita untuk tetap ingat kepada Allah. Sehingga ada orang kadang-kadang berupaya untuk tetap ingat kepada Allah Ta'ala dengan memejamkan mata supaya tidak ada yang kelihatan selain daripada hakikat Allah. Ada orang yang kadang-kadang justru dia berkeliling, berjalan, berada di rimba-rimba belantara, mendengarkan suara gesekan dedaunan yang ditiup oleh angin. Mereka mendengarkan kicau burung, mereka mendengarkan juga kocak-kicau air yang turun dari selah bebatuan di sungai-sungai kecil yang ada di hutan. Itu tujuannya adalah untuk tetap ingat kepada Allah, untuk tetap ingat kepada Allah, karena mereka yakin bahwa yang namanya gaflah, yang namanya lupa itu merupakan pangkal daripada semua kejahatan. Ketika kita lupa kepada Allah, berarti lupa apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Begitu kita lupa kepada Allah, berarti kita lupa terhadap apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Itu yang menyebabkan orang meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan karena lupanya itu. Atau kadang-kadang dia ingat-ingetan, tetapi justru keraguan-raguannya ini dimanfaatkan oleh iblis pada dia untuk membuat dia tersilau, sehingga memandang larangan itu sesuatu yang diperintah, sebaliknya sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dilarang. Dengan cara setan bagaimana? Pokoknya tidak usah dikerjakan ini. Kamu memang diwajibkan, tapi selama kau belum bisa memanage hatimu untuk apa? Untuk menjadi orang yang khusyuk, maka percuma kau lakukan ini. Percuma kau lakukan. Kalau begitu, latih saja dulu hatimu supaya menjadi hati yang tetap ikhlas dan khusyuk. Baru lakukan itu. Selama belum itu, tidak usah kau lakukan. Membuang-buang energi, kata si setan. Sebaliknya yang terlarang justru dipoles oleh setan. Bagaimana cara memolesnya oleh setan? Memang kamu kan sering juga diajarkan apa yang dianggap terlarang itu sesungguhnya di balik larangan itu ada sesuatu yang sangat-sangat membuat kau semakin dekat kepada Allah. Sekarang kau lakukan ini, setelah kau itu menyesal lalu bertobat, dan setelah tobatnya kamu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah kau ragu-ragu untuk melakukannya. Yang penting sekarang puaskan saja dirimu dulu. Siapa yang kau inginkan lakukan. Setelah itu kau akan timbul penyesalan lalu bertobat. Dan sebab kau menyesal dan bertobat itu akan membuat kau menjadi orang yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, sehingga Allah betul-betul redha kepadamu. Itu kata setan. Apalagi kalau setan sudah memperalat Allah. Wala yaghurrannakum billahi garur itu. Jangan kalian tertipu dengan Allah ketika Allah dijadikan alat oleh para penipu untuk menipu kamu agar terjerumus berbuat perbuatan haram. Ini semuanya adalah bisa setan itu berhasil untuk membuat kita meninggalkan kebaikan dan melanggar larangan ketika dia pertama kali pengaruhi hati kita supaya menjadi gaflah, supaya menjadi lupa. Kadang-kadang hati kita yang gaflah ini dipadati dia dengan pikiran-pikiran. Makanya ketika kita berzikir, maka pikiran stop. Jangan kasih fungsi. Jangan fungsikan pikiran itu, stop sudah pikiran. Usuk hati untuk berzikir saja. Lebih-lebih wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar itulah sholat. Sholat itu ketika kita ingin menjadikan sholat itu salat khusyuk, maka kita harus putuskan fungsi daripada pikir. Tidak usah ada pikir. Nah, tetapi sebaliknya, ketika kita berpikir wajib ada zikir.
sebagai pendamping. Karena tanpa ada zikir itu maka kita akan kebablasan berpikir sampai melewati ambang batas, sampai kita berpikir tentang zat Allah. Sehingga ma'rifat kadang-kadang kalau tidak dibatasi, maka itulah yang kebablasan, lalu mengatakan bahwa zat Allah yang sesungguhnya itu tidak ada. Yang ada hanya wajib kita yakini. Sehingga pada ujung-ujungnya nanti dia mengatakan zat Allah yang sesungguhnya itu adalah kehampaan, kekosongan. Kadang-kadang sampai di situ pemikirannya, sehingga mereka mengatakan bahwa hakikat Allah Ta'ala itu bukanlah sebuah personil, bukan sebuah sosok, tapi tetap dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama dia sesuatu apapun, tidak ada. Lalu dia mengatakan apa lagi? Bagaimana dia akan berbeda dengan sesuatu karena dia sendiri sesuatu itu? Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada contoh-contoh kebablasan makrifat yang sampai berpikir sampai di melewati ambang batas. Nah, itulah yang termasuk tasawuf nazari yang perlu diimbangi dengan syariat. Kadang-kadang mereka bilang apa? Kalau orang sudah sampai kepada maqam makrifat itu tidak boleh lagi dia sholat. Dia tidak boleh lagi sholat. Ini kata-kata ini memang benar ada, tapi bukan seperti pemahaman kebanyakan yang dikatakan bahwa orang yang sudah sampai makrifat itu berarti dia dilarang sholat. Kalau dia sholat berdosa. Itu mereka katakan hanya banyak yang tidak sholat, yang tadinya mukanya cemerlang dengan basuhan air uduk, setiap batal uduk dia uduk, setiap dia selesai uduk langsung dia sholat, setiap dia batal uduk, setiap dia uduk dia sholat. Tapi ketika sudah dikatakan semacam itu, saya sudah sampai kepada makrifat. Karena apa? Wa'bud rabbak. Saya sudah yakin. Berarti sekarang sudah tidak perlu saya sembahyang. Haram saya sembahyang. Kata mereka. Padahal maknanya ketika orang yang sudah sampai kepada maqam makrifat itu adalah dia dilarang untuk mengingat bahwa dirinya lah yang sholat. Dilarang dia mengaku bahwa dirinya yang sholat. Dilarang untuk merasakan dirinya yang sholat. Maka dilarang untuk memandang dirinya yang sholat. Tetapi bukan berarti dia tidak mengingat, tidak mengaku, tidak merasa, tidak memandang. Namun yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dia memandang bahwa dirinya digerakkan oleh Allah, hatinya untuk sholat, digerakkan tubuhnya untuk melaksanakan rukun-rukun fi'li, digerakkan mulutnya untuk melakukan rukun-rukun qauli, dan diisbatkan hatinya untuk istiqomah dalam rukun-rukun qalbi. Itu semuanya adalah Allah yang merakannya. Itu sebenarnya maksudnya bukan berarti dilarang sholat, lalu dia mengatakan bahwa ketika ada sholat dapat dosa. Nah, inilah termasuk pemikiran-pemikiran yang diambang batas kalau pikiran itu tidak disertai dengan zikir. Tapi kalau zikir justru akan terganggu bila disertai dengan pikir. Karena ketika dia coba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia melihat awan misalnya. Awan yang tadinya adalah sebagai tanda bahwa ada wujudnya Allah, tetapi karena dia memikirkan bagaimana proses terjadinya awan ini. Dari mana sumbernya awan? Kemudian berapa partikel yang ada pada awan itu? Dia lupa justru kepada Allah jadinya. Kalau diimbangi zikir itu dengan pikir. Tapi sebaliknya, kalau pikir itu diimbangi dengan zikir, maka dia akan bisa tertahan sampai tidak melampaui ambang batas yang menyebabkan dia sampai mengklaim Allah Subhanahu wa taala dengan klaim-klaim yang tidak benar. Jadi itulah sesuatu yang termasuk apa yang dikatakan oleh
hikmah yang tadi itu, sehingga dia melihat adanya orang-orang yang merasa terhiasi dengan akhlakul karimahnya. Dengan akhlakul karimah dia berhias. Karena apa? Katakan bahwa akhlak itu adalah zainun li ahli, ialah perhiasan bagi pemiliknya. Bagaimana akhlak yang dimaksudkan? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada para alim ulama, akhlak kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada para pejabat-pejabat kita, pada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Itulah akan membawa kita kepada marifat yang sesungguhnya, yang tidak kebablasan sampai melampaui ambang batas yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zalillah. Wa fil isyarati anillahi subhanahu, dan pada suatu isyarat, pada isyarat-isyarat dari Allah yang Maha Suci lah dia. Apa katanya? Ya abdi izil nafsaka izil ma'aha al-maliku wal mulkutu. Ya abdi, hai hambaku, asingkan dirimu, niscaya akan menjadi terasing juga bersamanya, yaitu raja daripada segala raja. Dengan demikian, fatal hakud darain, maka kau akan sampai kepada dua negeri, yaitu bil mulki watal hakul uluma bil malakuti, yaitu kau akan sampai dengan kerajaan, dan kau akan sampai kepada ilmu dengan malakut. Fatakunu indi, maka ketika itu kau berada di sisiku. Min warai ma abda, yaitu dari belakang apa yang nampak. Fala yastati'uka, maka tidak ada yang bisa memberikan kemampuan kepadamu ma abda, apa yang nampak. Bi annaka indi, karena bahwasanya engkau di sisi saya. Wa idza kunta indi, dan apabila engkau berada di sisiku, kunta abdi, maka pada saat itulah kau menjadi hambaku haqqan sebenar-benarnya. Pada saat itu kalau kau sudah berada di sisiku. Wa idza kunta abdi, dan apabila kau menjadi hambaku yang sebenar-benarnya, kana alaika nuri, niscaya ada atasnya nur, atas kamu nurku. Niscaya nurku berada di atas kamu. Fala yastati'uka ma'abda, maka tidak ada yang mampu untuk menjamah dirimu apa yang telah nampak. Fa iza arsaltahu bila fa iza arsaltu, dan apabila aku kirim akan dia kepadamu, lepaskan dia kepadamu. Kenapa? Di anna nuri alaika, karena bahwasanya nur saya itu berada di atas dirimu. Walaisa nuri alaiha, dan bukanlah nur saya itu berada atas ma'abdat itu. Fa iza ja'aka, maka apabila dia mendatangi engkau, lam yudhika, dia tidak akan menzalimi engkau. Fa'uzinuka, maka saya pun akan mengizinkan engkau begini. Fata'azzan antalahu, fatuzina antalahu, maka kau mengizinkan baginya. Wal ibaratu anhum fi hadzal makna, dan ibarat dari mereka pada makna ini kharijatun anil hasri, sudah keluar daripada keterbatasan. Wa fima rasamnahu, dan pada apa yang telah kami gambarkan akan dia minah daripadanya. Kifayatun, adalah suatu kecukupan. Jadi ada kecukupan daripadanya. Wa inna ma zakarna hadhil ma'ani, dan hanya saja kami telah menyebut makna-makna ini. Wa in kanat fi zahiri, sekalipun pada zahirnya a'la min ayyatana wala kalamul mu'allif, yaitu lebih tinggi daripada akan menjangkau akan dia
oleh ucapan mu'allif pengarang rahimahullahu ta'ala di anna marji'a amrihi ilaiha, karena bahwasanya marja' tempat kembali perkaranya yaitu padanya. Iza waqafna bin nadri, apabila kita berdiri pada pemandang, wa tasarrafna bihi, dan kita coba berpaling padanya, biwujuhil ibari, yaitu dengan jalan-jalan mengambil pelajaran. Fakana batinuhu wal maksudul mu'tabar, maka adalah batinnya dialah maksud yang dipandang itu. Bakalamu Sufyati radhiyallahu anhu, dan ucapan daripada Sufyan, mudah-mudahan orang daripada mereka, katiran, itu banyak sekali, ma yajri hadzal majra, yang berjalan di atas perjalanan ini. Wallahu ta'ala yujzih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan kepada mereka, anna, daripada kita, khairan, dengan balasan yang bagus. Fayamunnu alaina bil fahmi, dan ia memberikan kita nikmat, dan yang memberikan nikmat atas kita bil fahmi, dengan mengerti anu daripada mereka. Husnul qabuli minhum, dan baik penerimaan daripada mereka. Fayam tahu asma'ana lil isga'i, dan ia membuka pendengaran kita untuk betul-betul memperhatikan, mendengar dan perhatikan ilahi kepada mereka. Wa yusrihu sudurana bistihsani, yaitu dan ia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita, bistihsani, yaitu dengan menganggap baik, ma yaridu minhum, apa yang datang daripada mereka, au yabdu anhum, atau yang nampak daripada mereka, bimanihi wa fadli, itu semuanya adalah dengan nikmat pemberian Allah dan daripada karunia-Nya. Jadi dari apa yang dikatakan, mulai daripada wafil isyarati anna Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ya abdi azil nafsaka. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengasingkan diri, uzlah. Kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin itu, seperti yang beberapa kali kita sampaikan, bahwa hukum uzlah itu tetap mengikuti hukum syara. Ada orang yang wajib uzlah fardu ain, ada orang yang fardu kifayah untuk beruzlah, ada orang yang sunat untuk melakukan uzlah, ada orang yang makruh melakukan uzlah, ada orang yang haram melakukan uzlah. Siapa yang wajib untuk melakukan uzlah itu? Yaitu orang-orang yang hidup di sebuah lingkungan, sebuah kampung, sebuah desa. Kemudian di tempat itu, kalau kita tidak segera meninggalkan tempat itu, setelah kita coba berupaya untuk merubah suasana kejahatan, ternyata kita tidak mampu. Justru kita khawatir untuk apa? Khawatir akan terjadi, kita dipengaruhi, kita ikut menjadi orang jahat. Maka pada saat itulah firman Allah mengatakan, inna ardi wasi'atun fa iyaya farhabun. Bumi saya ini luas, takutlah kamu kepada saya. Artinya jangan kamu tetap tinggal di sana, pergi ke tempat lain. Di sana kau uzlah. Kalau kau memang cinta kepada saya, tinggalkan mereka, karena kamu sudah berikhtiar. Untuk apa merubah mereka tidak mampu. Justru kamu akan tergeret menjadi orang jahat seperti mereka. Maka ini fardu ain kita tinggalkan. Biar sudah nanti dari jauh kita berdoa supaya Allah yang merubahnya. Jadi seolah-olah kayak Nabi Yunus, sehingga tanpa pengetahuan dia, Allah merubah mereka menjadi orang beriman. Ada orang-orang yang apa? Fardu kifayah untuk beruzlah. Kapan itu? Yaitu ketika di tempat itu memang ada beberapa orang yang berikhtiar untuk memperbaiki akhlak masyarakat. Maka ya, walaupun kita belum berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kita ingin menyelamatkan diri, silahkan uzlah saja. Untuk apa? Mengkifayahi
yang tidak bisa uzlah karena apa? Dia ingin untuk tetap di sana apapun yang terjadi. Yang penting dia bertekad untuk mendampingi mereka. Mungkin setahun 2 tahun 3-4 orang tidak mau bertobat, mungkin 1 atau ya nanti anaknya atau cucunya. Itu termasuk fardu kifayah. Ada orang yang sunat untuk beruzlah, disunatkan uzlah, artinya dia kalau mau uzlah silakan, kalau tidak mau berizlah silakan. Tetapi kalau dia beruzlah besar pahalanya. Artinya di tempat itu memang banyak orang-orang jahat untuk mendapatkan yang berhajat untuk mendapatkan bimbingan daripada dirinya, tetapi ternyata masih ada orang lain. Akhirnya ya silakan kamu berizlah, ya mau dapat pahala sunat, kalau enggak dia juga tidak berdosa, ya tidak beruzlah. Dan begitu juga sampai kepada yang mubah, kemudian yang makruh, yang haram. Nah, kalau misalnya di tempat itu tidak ada lain yang diharapkan untuk menjadi pembimbing masyarakat supaya dia kemungkinan besar masyarakat ini bisa menjadi orang baik-baik. Kalau dia tinggalkan justru akan menjadi maksiat dan mungkaratnya. Maka cobalah bersabar setahun 2 tahun. Yang penting tidak terpengaruh oleh mereka menjadi orang jahat. Maka lama-kelamaan sebagai imbalan daripada kesabarannya dalam berjihad itu, mungkin ada beberapa orang nanti yang akan menjadi pengikutnya, menjadi orang baik-baik. Itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Hidayatus Salikin tentang masalah uzlah ini. Nah, kemudian uzlah dalam hal ini juga bisa berarti berkhalwat. Karena memang beruzlah dan berkhalwat sedikit bedanya. Kalau beruzlah, yang apalagi namanya tabatul bidayah itu, yaitu betul-betul minggat daripada kebanyakan orang. Tapi kalau berkhalwat, mungkin saja di tengah lingkungan itu dia bikin sebuah mihrab. Untuk satu waktu dia tidak bertemu dengan orang, dia fokus untuk beribadah wirid saja. Itu berkhalwat pada waktu tertentu. Nah, ini mungkin yang dilakukan seperti para penekun yang istiqomah dalam tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, yang mengadakan suluk. Misalnya ada yang suluknya 3 hari. Misalnya seperti aula ini. Aula ini dikasih sket nanti dengan bilik-bilik semeter untuk 1 orang. Sehingga aula ini nanti ditempati oleh kadang-kadang sampai 200 orang yang tidak keluar-luar daripada biliknya selama 3 hari 3 malam, kecuali untuk kada hajat dan untuk mandi, untuk makan. Masuk lagi. Di situ mereka itu untuk menyelesaikan, ada yang menyelesaikan zikirnya 90.000 selama 3 hari. Berarti dalam 1 hari itu dia zikir 30.000. Karena 49.000 saja dia zikir sudah bisa dikatakan 1 kali khataman, yaitu 49.000. Nah, bisa saja nanti di bilik itu dia khataman sampai 3 kali, berarti 2 kali 49.000. Dia pokoknya fokus untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan cara sir, dengan cara sir. Nah, ini adalah termasuk khalwat. Mungkin juga dilakukan khalwat ini pada saat 10 akhir daripada bulan Ramadan. Apakah kita berkhalwat itu adalah di mimbar masjid seorang diri atau di rumah berkhalwat? Kita tidak etikaf di masjid, tapi adalah etikafnya di rumah. Itu adalah berkhalwat. Karena sesungguhnya di sini kalau hari marifat yang dietikafkanlah hatinya daripada kesibukan-kesibukan sifatnya duniawi, sehingga fokus dia ingat kepada Allah Ta'ala dengan lidah. Kalau dia sudah dengan lidah zikir jahar, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian dia masuklah kepada zikir sir dengan la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Ini masih termasuk dia zikir jahar. Nah, kemudian setelah melewati itu mungkin terlalulah dia la ilaha, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Ini sudah zikir sirul asrar. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, menggunakan namil mukhatab.
Mungkin juga dia akan terantarkan kepada la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, damir mutakallim wahdah. Damir mutakallim wahdah. Ini semuanya adalah ayat Al-Qur'an. Tetapi akan sangat berbahaya bagi orang yang setengah ilmunya. Dia mengatakan bahwa la ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali saya. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak menirukan firman Allah yang mengatakan la ilaha illa ana. Sehingga nanti dia akan mengatakan dirinya menjadi Tuhan, mau disembah. Setelah dia menjalani itu dipermanfaatkan oleh setan, mau dia i'tizal. I'tizal itu artinya dia memisahkan diri daripada jamaah yang seangkatan dengan dia, lalu membentuk tarekat sendiri, lalu dia kumpulkan jamaahnya di tempat sendiri itu. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang mengatakan saya saja yang mengatakan berhak la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, kata mereka. Sedangkan kalau kalian tetap mengatakan la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, sambil isyaratkan kepada saya, kata mereka. Nah, ini adalah termasuk dia bagian daripada kebablasan yang melintasi batas daripada marifat. Nah, adapun memang ahli marifat ini banyak yang lebih mengutamakan la ilaha illa huwa. Kadang-kadang tidak mengenal la ilaha illa huwa, pokoknya huwa, 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 huwa. Pokoknya semua dia itu semua Allah. Semua Allah. Makanya ada yang zikirnya begini. Pertama, la ilaha illallah itu banyak 165, bukan 166, 165, yaitu 165. 1 itulah Allah, 6 itu adalah rukun iman, 5 itu rukun Islam, 165. Nah, baru dilanjutkan dia apa? Dengan Allah, 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 Allah. Allah itu yaitu sebanyak 66. 66 Allah, Allah, Allah 66. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan huwa, 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 huwa 70. 70 itu. Huwa, huwa. Nah, kalau sudah selesai 70, barulah yaitu yang namanya dikatakan zikir nafas yang boleh masih bersuara dan berhuruf dengan mengatakan huwa Allah. Yang masuk itulah huwa. Jadi pada waktu huwa itu adalah nafas masuk, Allah nafas keluar. Jadi huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah. Paling tidak 10.000. Satu kali 10.000. Huwa Allah, huwa Allah, sampai kepada nanti namanya panah asrar. Kalau yang mengatakan la ilaha illa ana itu adalah masih dalam bentuk namanya panah asrar. Nah, sekarang yang panah asrar itu laisa biharfin wala sautin, tanpa suara dan tanpa huruf, tapi sudah nantep di dalam di dalam hakul basirahnya, selalu ingat kepada Allah, sehingga tidak akan pernah mata hatinya terpejam daripada ingat kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang sudah menekuni sesuai dengan bimbingan daripada para mursyid yang tahqiq, mursyid yang tahqiq dengan silsilah tarikatnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian mereka akan tetap dalam sholat itu ada 4 unsur yang tak pernah dilupakan. Pertama, dalam sholat itu ada Islam. Yang kedua, dalam sholat itu ada iman. Yang ketiga, dalam sholat itu ada tauhid. Yang keempat, dalam sholat itu ada marifat. Islam, iman, tauhid, marifat ini wajib adalah di dalam sholat. Nah, sholat semacam inilah yang jadi syarat daim. Tidak hanya pada waktu kita yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam.
Tetapi salat daim itu bagaimana kita itu tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi itulah merupakan suatu hakikat Islam. Kemudian iman, kita yakini semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah Allah yang mengaturnya. Sehingga apa yang sudah digariskan oleh Allah pasti akan terjadi. Maka begitu terjadi kita yakin itulah merupakan perbuatan daripada Allah. Dengan demikian kita dengan iradat Allah, kita menjadi orang yang menerima, menjadi orang yang redha. Apakah itu dia menjadi suatu yang membahagiakan, kita syukuri. Kalau dia menjadi suatu yang membahayakan, menyakitkan, kita sabar. Itu redha. Kemudian setelah itu kita ikhlas dalam menyembah Allah. Nah, adapun tauhid, tauhid itu adalah tauhidus sifat, tauhidul af'al, kemudian tauhiduz zat yang merupakan makna daripada al-wahdaniyah, yaitu adalah yang menafikan 5 kam. Kam pertama kam muttasil bizzat, kedua kam munfasil bizzat, yang ketiga adalah kam muttasil bisifat, yang keempat kam munfasil bisifat, yang kelima adalah kam munfasil bil af'al. Nah, ini dinafikan oleh wahdaniyah, mentauhidkan akan semua itu, sehingga kita meyakini, yakin ini akan terus dia berhubungan dengan ketauhidan. Jadi Maha Tunggal Allah, Allah lah pelaku tunggal daripada segala-galanya. Tidak ada yang melakukannya, sekalipun dilakukan oleh setan, sesungguhnya pelaku tunggalnya adalah Allah. Jadi pelaku tunggal daripada apa yang terjadi di bumi ini, dalam semesta inilah Allah Ta'ala. Nah, itulah ketauhidan. Sehingga walaupun kita di saat ngaji, di saat di pasar, di saat kita bekerja di sawah, itu salat daim akan berarti karena apa? Dia terwarnai oleh Islam, iman, dan ini tauhid. Nah, barulah marifat. Nah, marifat itu seperti tadi itu yang membuat kita itu mengenal hakikat Allah sekenal-kenalnya sampai kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ini sedikit makalah berikut yang singkat ini, tapi panjang juga alurnya. Kaifa tahriku lakal awaidu, bagaimana akan menyalahi bagimu kebiasaan-kebiasaan, bagaimana akan menyalahi bagimu kebiasaan-kebiasaan, wa anta lam tuhrik min nafsika al awaidah, padahal kau tidak pernah menyalahi daripada dirimu akan kebiasaan-kebiasaan dirimu itu. Artinya ini makalah yang seperti begini. Misal kita menginginkan terjadinya keanehan pada diri kita. Arti keanehan ini adalah khawarikul adah, yang luar biasa. Misalnya apa? Orang biasanya kalau berjalan dari Seselalah ke Bayan, menempuh jarak sekitar 180 kilo. Dari sini ke Bayan itu udah lewat utara 180 kilo dalam waktu 2 jam. Itu yang biasa. Kita tanpa kendaraan bisa menempuh waktu dalam waktu 15 menit, 10 menit. Karena di situ ada nama tayu. Tayu itulah pelipatan, yaitu tayul ardi, melipat bumi. Ini adalah keluar biasaan, luar daripada kebiasaan orang banyak. Nah, bagaimana kita akan bisa seperti itu sementara kita tidak pernah menyalahi kebiasaan nafsu kita? Apa kebiasaan nafsu? Kebiasaan nafsu itu adalah dia selalu mengarahkan kepada kita sesuatu yang mengambil manfaat kepada itu nafsu. Sehingga kan begini, kalau roh itu masuk ke dalam jasad, itulah yang menjadi nyawa. Kalau dia sudah masuk ke semua lorong-lorong kita, itu baru dikatakan nyawa. Kalau dia menjadi penyemangat, itu menjadi jiwa. Kalau dia sudah mempunyai keinginan, itu yang menjadi hati.
Kalau dia sudah keluar masuk, itu adalah menjadi napas. Kemudian kalau dia sudah berkendak, itulah yang menjadi nafsu. Kemudian kalau kendaknya itu kendak baik, menjadi nafsu mutmainnah. Kalau kendaknya itu adalah kendak, keinginannya itu adalah yang jelek, jadi nafsu ammarah bisu. Kalau keinginannya itu adalah sesuatu yang tidak stabil, itu menjadi nafsu lawamah. Sampai kepada kemana? Kalau dia itu sudah ingin punya nama, itu menjadi asma. Kalau dia ingin pada keadaan, itu menjadi sifat. Kalau dia ingin menjadi sesuatu yang menjadi zat. Sampai kepada kalau dia menginginkan pendengaran, dia menjadi sama. Dan sampai kepada kalam. Ini adalah nafsu. Keinginannya. Nah sekarang itu yang kita salahi. Itu yang kita tidak kasih dia. Tidak kita kasih. Karena apa? Karena dia masih mengambil bagian dari pelayanan kita untuk dia, itu si nafsu. Sementara kalau kita ingin menyalahi dia adalah, maka kita selalu melakukan sesuatu untuk Allah, bukan untuk nafsu. Sehingga dengan demikian nafsu tidak mengambil bagian. Sehingga begini, para ahli ma'rifat mengharapkan pahala saja dari Allah atas sebuah amalnya, berarti dia masih memberikan bagian buat nafsunya. Nah ini sekarang disalahi. Supaya apa? Supaya jangan memberikan bagian buat itu nafsu. Tetapi semuanya adalah untuk Allah. Apapun kita berkata-kata untuk Allah, kita berbuat untuk Allah, kita berangan-angan juga untuk Allah, sedikit pun tidak ada bagian nafsu. Ini cara kita menyalahi dia. Nah, mungkin nanti akan terjadi keluar biasaan itu. Tidak perlu seperti tadi itu bisa berjalan di udara, tidak bisa perlu berjalan di atas air, tidak bisa perlu berjalan di atas bara api atau di atas tumpukan duri. Tidak perlu. Tetapi mungkin Allah akan memberikan kita keluar biasaan berbeda dengan orang lain dalam segi istiqomah. Itu saja. Istiqomah ini, terutama sekali seperti yang saya katakan itu, yang dipesankan oleh almarhumlah yang Tuan Guru Abdul Halim kepada para putra putri dan para cucunya. Tidak usahlah kalau kau tarekat lalu menyibukkan diri dengan hal itu. Tetapi ini saja, ngaji sajalah dulu. Ngajar. Nanti pada waktu saat mungkin kamu bisa tarekat dengan menekuni wirid. Wirid itu untuk apa? Untuk melatih jiwamu supaya tidak menjadi jiwa yang liar. Maka karena zikir itu nanti buat menjadi tenang. Sehingga ketika kau menyampaikan ilmu, ketika kau menggali ilmu, ternyata tidak sesuai dengan tujuan, kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan, maka kita tetap tenang. Karena ini kadang-kadang kita bisa menilai diri sendiri. Sangat masih labil. Perasaan kita ini sangat labil. Karena menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kenyataan itu membuat kita menjadi labil. Kalau kita tidak coba cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan terus dipermainkan oleh perasaan itu. Tapi kalau kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya, maka kita paksakan diri kita untuk tidak merespon suatu peristiwa yang akan tidak sesuai dengan kenyataan itu menjadi sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi terbunuh oleh keinginan nafsu. Apa katanya? Kharrikil awaidah. Salahilah olehmu akan kebiasaan. Binkisafi alamil kudrati. Dengan membuka alam kekuasaan. La yukrimul haqqu ta'ala bihi. Tidaklah memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya illa man kharraqa awaidan nafsi,
kecuali orang yang menyalahi kebiasaan-kebiasaan daripada dirinya. Wafana dan binasa an iradatihi, dia binasa daripada keinginan. Artinya apa? Enggak usah kita ini menganggap diri punya iradah kalau kita tidak diberikan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Serahkan saja iradah kita kepada Allah sehingga dia menjadi iradah Allah. Dan nanti apakah iradah Allah ini akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kenyataannya atau tidak, maka di situ kita tidak akan menjadi kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Wa uzuzihi, dan daripada bagian-bagiannya. Amal lam yasil ila hadhil maqamati, maka siapa saja yang tidak bisa sampai kepada makom-makom ini, la yatma'u fiha, tidak perlu dia terlalu berkeinginan padanya, pada khawarikul awal itu. Wa in zahara lahu suratuhu suratul karamah, dan sekalipun nampak rupanya itu seperti rupa karamat, kemuliaan, ayam bagi lahu ayyakhofa inda dzalika, maka sebaiknya ia khawatir ketika itu minal istidraj wal makari, daripada istidraj. Istidraj itu adalah penghuluran, kita diambulan oleh Allah Ta'ala. Istidraj, misalnya ini paling di dalam Al-Quran sendiri kan ada itu. Di istidraj itu artinya apa? Perubahan sedikit-sedikit sampai kita tidak sadar bahwa diri kita keluar daripada syariat Allah, keluar daripada ketentuan Allah. Kita mengatakan sampai mengatakan apa? Oh, ternyata Allah tidak memarahi saya. Itu sebabnya dia membuat saya terus beruntung dan berhasil mendapatkan perbuatan ini. Akhirnya menjadi tenang. Ketenangan itu menghilangkan makna daripada mahakapi kalbika fahuwa zambun. Apa yang membuat hatimu tidak tenang itu sebenarnya itulah dosa. Tapi ini hilang, hakanya itu yang hilang. Akhirnya kita tenang. Walaupun berbuat dosa, berbuat maksiat berkali-kali kita tenang. Itu sudah istidraj, penghuluran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pemberian suatu yang merugikan secara perlahan-perlahan, sehingga kita tidak menganggap dia sebagai suatu kerugian, justru kita menganggap dia sebagai keuntungan. Itu istidraj. Misalnya begini, pada dasarnya ya, kita mungkin istiqomah sembahyang, istiqomah ngaji. Kemudian Allah memuji kita, meninggalkan satu kali sembahyang, kita tenang. Setelah kita tenang meninggalkan satu waktu, kita meninggalkan 2 waktu tenang. Meninggalkan 3 waktu semakin tenang. Akhirnya tidak sembahyang sama sekali, dia tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa rugi. Seperti yang tadi itu. Padahal jidatnya sudah sangat-sangat hitam untuk bersujud. Mukanya teriak karena dia selalu terbasahi air wudu. Tetapi karena suatu kesibukan yang membuat dia meninggalkan 1 kali masjid, seperti halnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini istidraj. Matilah dia dalam keadaan tidak mempunyai keimanan lagi, hartanya habis, imannya habis. Istidraj. Jangan-jangan itu istidraj. Hawarikul adah kelihatan tapi istidraj. Dan wal makar itulah supaya suatu tipuan. Haitsu la yuhibbu dzalika, sekira-kira dia tidak menyukai yang demikian itu. Wala yatlubu, dan dia tidak mencarinya. Fa in ahabbahu aw talabahu, maka jikalau dia menyukainya atau dia mencarinya, bahwa dalilun ala baqaihi, maka dia adalah merupakan dalil atas tetapnya ma'iradati, beserta keinginannya, wa hududihi, dan bagian-bagiannya, wa adatihi, dan adatnya. Fakaifa tahrikul awaidah, bagaimana kau bisa kaifa tahrikul awaidah, bagaimana akan bisa menyalahi kebiasaan-kebiasaan, liman hadhi sifatu, bagi orang yang seperti ini sifatnya, ala sabilil karamah, atas jalan kemuliaan. Wa hal hadza illa mahalun, dan tiadalah ini kecuali suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil.
la yastaqimu, tidak akan tetap abadi, tidak akan istiqomah. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki, telah berkata Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah reda daripadanya, wa jami'ul anwari minal ghuyubi, dan semua cahaya-cahaya daripada yang gaib, allati wara'al hujubi, yang berada di bawah tirai-tirai, wal astari, dan tirai-tirai, kelambu-kelambu, la yazharu alaiha, tidak nampak atasnya, illa matlubun, kecuali dia akan jadi suatu tuntutan saja. Wal matlubu la yakunu illa majuban, dan sesuatu yang dicari itu tidak pernah ada kecuali sesuatu yang terdinding. Bahwa an nafsihi maslubun, dan dia yang dicari, yang terdinding itu dari dirinya tercopot. Amata baqiyat alaihi min nafsi, maka kapan saja tersisa atasnya daripada dirinya baqiyatun, satu sisa, wa nazara ila harakati, dan ia memandang kepada gerakan-gerakannya, wa sukuni, dan pada ketenangannya, ba'ini, dengan airnya, nazratan khafiyatan, yaitu sebagai pandangan yang tersembunyi, payasturha, maka dia pun akan menutupnya, alaihi, atasnya, rahmatan lahu, adalah sebagai rahmat baginya. Artinya begini, ketika dia coba hal itu, dia inginkan, dia menginginkannya, suatu al-awaid, khawarikul awaid itu, ternyata Allah tidak memberikan kepadanya, maka yakin saking-yakinnya bahwa itu merupakan suatu tanda rahmat Allah pada dirinya. Kenapa? Li'annahu law kushifa biha, karena bahwasanya kalau dibukakan dengannya, la halaka fi khairatil hawa, niscaya dia akan binasa dalam kebingungan dalam kebingungan keinginan, wa garaka fi bihari dunia, dan dia akan terbenam, tenggelam, yaitu di lautan-lautan dunia. Mana fasahabahu, dan ia hilangkan akan kecintaan, wa'ayna talabi iyahu, dan ain daripada tuntutannya terhadap itu akan yang ia inginkan berupa karamah misalnya, atau hawarikul ilah secara umum, hijabu ana, itu justru akan menjadi hijab daripadanya. Wastitaru anhu, sedangkan tertutupnya daripadanya, hatta yakuna karihan lizuhurian, sampai dia betul-betul sadar, lalu setelah dia sadar, dia benci penampakannya, karena dia tahu zuhural khalqi ala maksiati, sebagaimana bencinya penglihatan makhluk terhadap maksiat yang dilakukan. Artinya, kalau dia sudah menyadari bahwa karamah hawarikul adah itu akan menjadi hijab bagi dirinya, yang akan membuat dia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah dia sadar. Dengan kesadaran itu dia tidak suka, buat apa mau kelihatan karamah kalau itu akan membuat kita menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah taala. Sehingga ukuran kebenciannya itu seperti dia benci kalau diketahui sebagai orang yang berbuat maksiat. Itu bencinya. Itu berarti ada keimanan. Bakhaifan minha kakhawfihi ala nafsihi, yaitu dan hal keadaan dia takut daripada yang seperti takut di atas dirinya, fi tazahuriha alaiha, yaitu pada penampakannya atasnya, bihalkatihi, dengan kebinasaannya. Pahunaka, maka di sana, bina yubtala biha, ketika diuji dengannya, wa yutabaru, dan diuji, yazhara, supaya dia nampak, kaifa ya'malu, bagaimana dia harus melakukannya. Maka Syekh Abu Abdullah Al-Qursi, dan begitulah Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya, beliau berkata, "Malam yakun karihan." Orang siapa saja yang tidak takut, tidak benci, li zuhuril ayati, bagi nampaknya tanda-tanda, bakhawarikil adati, tidak benci terhadap menyalahi kebiasaan-kebiasaan, minhu daripadanya, karaifiyatul khalqi, sebagaimana bencinya seorang makhluk,
li zuhuril ma'asi, bagi penampakan maksiatnya, diketahui dia sebagai orang durhaka, bahwa fi haqqihi hijabun, maka dia itu si hawarikul ada itu pada hak orang tersebut sesungguhnya hijab. Wasatruha alaihi, sedangkan tertutupnya itu si hawarikul ada atas itu rahmatun, adalah merupakan rahmat. Faiza, maka tiba-tiba man harraka awaida nafsihi, siapa saja yang telah menyalahi kebiasaan dirinya, la yuridu zuhur syai'in, tidak menghendaki nampaknya sesuatu, minal ayat, daripada tanda-tanda seperti itu, keluar biasaan itu, wa khararikal adati lahu, dan menyalahi kebiasaan daripadanya, lahu bal takunu nafsuhu indahu aqalla wa ahkara min dzalika, tetapi adalah dirinya di sisinya dia lebih sedikit dan lebih hina daripada yang demikian itu. Aiza pana an iradatihi, maka apabila dia sudah binasa daripada keinginannya, aiza pana an iradati jumlatun, yaitu satu kumpulan-kumpulan keinginan itu, maka nalahu tahakkukun, maka adalah baginya pembenaran fi ru'yati nafsihi, yaitu pada melihat dirinya bi'ainil haqarah waddullah, yaitu dengan mata kehinaan dan penghinaan, asalat lahu ahliyatun, yaitu terdapatlah baginya suatu keahlian, artinya suatu keahlian, artinya dia punya hak ahli untuk hal itu. Kalau dia sudah gini, dia sudah sesungguhnya enggak maulah berpenampilan yang menyalahi daripada kebiasaan supaya dia dipuji-puji misalnya, dia tidak suka hal itu. Justru karena dia tidak suka, di situ adalah Allah menganggap dia, oh orang ini sudah ahli. Ahli itu sudah berhak untuk mendapatkan yang namanya hawarikul adah. Justru berarti ketika dia tidak mau, tidak suka, ketika dia benci terhadap hal itu, justru di saat itulah dia diberikan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Allah menganggap keluarbiasaan yang terjadi pada dirinya bukan sebagai hijab, tetapi adalah sebagai ihtibar, sebagai ujian bagi dirinya. Dengan demikian dia semakin ingat semakin ingat kepada Allah, dia semakin tawaduk kepada Allah, semakin hina dia di hadapan Allah. Kemudian aliyatu wurudil al-topi, yaitu dia termasuk orang yang sudah dipandang berhak untuk datangnya kelembutan-kelembutan. Kemudian wawujudul as'afi, dan adanya yaitu arti daripada kelangkaan pada dirinya. Wasalaka ila martabatis siddiqiyatil muhayyai, yaitu dan ia pun akan berjalan kepada tingkatan-tingkatan kejujuran al-muhayyai, yaitu yang dikeluarkan pada dirinya, an-nahiji, sebagai satu jalan. Waduriba ma'a ahli iradah, lalu diberikan percontohan bersama ahli iradah. Bikadhil palijin, diibaratkan dia bagikan sebuah kendi yang pecah. Sebuah kendi yang pecah ini sebuah tasbih, sebuah penyerupaan. Artinya ketika pada saat itu Allah memandang dia sebagai orang yang tidak suka untuk mengalami keluar biasaan, tetapi saat itu Allah memberikan dia keluar biasaan, dia menjadi merasa sangat hina karena dia tahu bahwa dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang lain tahu pada dirinya hal itu, maka dia bagikan suatu kendi yang pecah. Tidak mungkin ada orang yang memakai dia kalau sudah pecah. Tidak mungkin. Dia akan menjadi sampah, dia akan menjadi limbah. Tidak ada lagi orang yang menyoroti dia, tidak ada lagi orang yang menghiraukan dia. Nah, pada saat itu kan seperti pelajaran-pelajaran terdahulu, ketika seorang hamba itu dilihat hina oleh semua manusia,
Tandanya Allah yang membuat dia semacam itu supaya tidak ada saingan Allah mencintai orang ini. Biar hanya Allah saja yang mencintainya. Karena apa? Allah sengaja memperlihatkan orang semacam itu kejelekannya saja, kejahatan saja, sehingga semua orang pada benci. Biar hanya Allah sendiri yang mencintai dia, yang mengasihani dia. Dan itulah kalau dia sudah dianggap pas oleh Allah Ta'ala untuk mengalami sifat hawarikul adah ini, diberikanlah dia. Kapan diberikan? Yaitu ketika dia membenci itu hawarikul adah, dan kalau terjadi dia anggap itu sebagai satu ujian, membuat dia semakin hina, semakin tawaduk, bahkan dia betul-betul panak, menganggap bahwa semua yang ada pada dirinya ini tidak ada yang membuat bagian daripada nafsunya, tetapi adalah sudah biarkan hanyut pada iradah Allah. Nah, itu bagikan sebuah kendi yang pecah yang qala Syekh Abu Abbas Ibn al-Arif, asbahtu yawman mahmuman faqultu li Syekh Abil Qasim bin Rubail haddatsani bi hikayati asallahu ayufarrija ma bi. Nah, nanti kita akan lihat kisah daripada ini Syekh Abu Abbas bin Arif itu yang menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi pada dirinya antara dia dengan Syekh Abil Qasim. Jadi masih panjang syarah daripada hikmah yang singkat ini, menunjukkan bahwa singkat diucapkan, tetapi inilah yang dimaksudkan ijaz, yaitu kalamun laisa bi nabin walakin maknahu katsirun, yaitu lafaz yang singkat tetapi maknanya sangat banyak. Ini adalah menginspirasi kepada kita untuk senantiasa berikhtiar menjadi hamba Allah yang pertama menghilangkan aku diri kita ini kalau kita memandang dari segi kacamata marifat. Makanya kita ini belajar untuk menjadi pemain serba permainan, karena diibaratkan misalnya ini ada lapangan syariat, ada lapangan hakikat, ada lapangan hakikat, ada lapangan marifat. Maka pada lapangan syariat itu yang mainnya permainan syariat. Pada lapangan tarekat yang main adalah pemain-pemain tarekat. Pada lapangan hakikat yang main adalah para pemain-pemain hakikat. Pada lapangan marifat para pemain-pemain marifat. Maka kecuali kalau ada orang yang all round, dia sangat pintar dalam tarekat, padahal dia juga ahli syariat, maka silahkan dia menjadi wasit dalam tarekat. Seperti halnya lapangan sepak bola tempat orang main bola tendang. Lapangan futsal adalah tempat para pemain futsal. Tidak bisa kita sepak bola di lapangan futsal. Lapangan bola voli, kita tidak bisa main bola basket di situ. Dan ahli voli tidak bisa menilai para pemain sepak bola. Artinya masing-masing nanti akan memiliki juknis penilaian tersendiri-sendiri. Maka kalau nanti yang ahli syariat menilai akan orang-orang yang tarekat, kalau dia sendiri tidak masuk dalam dunia tarekat, akan menjadi suatu kesalahan. Misalnya begini ya, ada dua orang yang bersahabat ini. Salah seorang begitu dia selesai sholat, langsung dia zikir dengan suara besar, menyebut nama Allah banyak-banyak. Tiba-tiba datanglah temannya. Dan apa kamu itu? Kita kan sudah menjalani harekat ini, kita menyebut-nyebut nama Allah. Dua yang membuat kau tersalah di sini. Pertama, tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Yang kedua, kau akan menjadi orang gila kalau menyebut nama Allah sering-sering. Coba ayo carikan dalil. Orang ini kalau dikasih dalil apapun tidak mau menerima. Yang mencari dalil itu, kalau dikasih tahu secara akal pun tidak diterima, karena akalnya dia masih berkisar justru di luar lapangan. Semuanya lapangan syariat dia tidak bisa main di lapangan syariat. Semua lapangan ini tidak bisa dia masuk di situ. Tiba-tiba dia yang memberikan penilaian.
Akhirnya orang yang dikatakan ini kau mengerjakan pekerjaan bid'ah ini, ada dalilnya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, kamu akan jadi orang gila nanti. Tapi kalau kau bisa mendapatkan saya dalil, akhirnya orang yang itu tetap saja zikir. Begitu sudah selesai sesuai dengan targetnya, langsung dikatakan dia antem orang itu. Ini sudah jadi dalilnya. Ini jadi dalilnya. Kamu tahu kenapa kau mengatakan ini jadi dalilnya? Karena saya memukul kamu bukan karena saya, tapi karena Allah. Berarti yang gerakkan mulut saya untuk berzikir juga Allah. Yang mendudukkan saya setelah sholat ini juga Allah. Yang mengancam saya kamu juga Allah. Nah, itu saya jadi dalil. Itulah kadang-kadang orang yang tidak ahli main sepak bola menilai siapa namanya itu ya, pemain sepak bola itu, Chelsea, Leonardo, sebagainya. Itu dinilai, padahal dia sendiri tidak pernah ngangkat bola. Tiba-tiba mau jadi wasit, langsung ya begitu cara nendang. Bagaimana tidak akan cepat ditangkap oleh penjaga gawang? Coba dia begini, padahal dia tidak pernah melihat bola. Nah, itulah ibaratnya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Pertama ya, ini ngaji saja lah dulu. Ngaji saja, istiqomah ngaji, istiqomah mengajar. Nanti pada waktunya kalau memang Allah berkehendak, kita bisa saja untuk menjadi orang yang menekuni salah satu harekat untuk menjadi penyeimbang daripada apa yang kita lakukan ini. Sehingga ceritanya ulama-ulama di Yaman itu dia istiqomah seperti Habib Umar, istiqomah dalam ini saja. Ya wirid-wirid sesuai dengan yang didapatkan dalam kitab-kitab itu. Tapi kadang-kadang juga ini orang-orang Yaman itu terlaluan juga ya. Dia ada katanya Ali Muqaddam itu dia mi'raj 72 kali sehari. 72 kali sehari dia mi'raj katanya. Kenapa kau tidak pernah pergi ke Mekah untuk berhaji dan berumrah? Dia mengatakan bahwa tarikh ini lebih mulia daripada Mekah. Ini kan keterlaluan sekali, sangat-sangat keterlaluan. Inilah yang tidak boleh. Padahal Nabi, bahkan Nabi-Nabi Rasul terdahulu sudah mengklaim bahwa Mekah itu merupakan khairul biqa, Makkah, wasaniha Madinatul Munawwarah, wa talisuha Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu sudah tidak ada disebutkan itu dari ini. Kalau mungkin Indonesia nanti yang nomor 4. Indonesia yang nomor 4. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu, supaya kita termasuk mengambil bagian daripada warisan Rasulullah SAW yang telah mengembangkan risalah beliau lewat pengajian-pengajian, kemudian lewat amaliyah-amaliyah yang membuat diri sendiri, orang lain menjadi bahagia dunia dan akhirat. Barakatul Fatihah. Mudah-mudahan juga apa yang kita peroleh pada kesempatan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita dan kita berikan kemampuan untuk mengamalkannya. Bi barakatil Fatihah. Amin amin summa amin da'wahum ya subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.